Jangan biarkan sebuah kesalahan, pelanggaran membuat engkau jauh dari Tuhan. Satu peristiwa yang pernah terjadi di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ya, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ini konteksnya pada waktu setelah mereka melanggar hukum Tuhan, melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ada peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa yang terjadi di mana perbincangan komunikasi antara Hawa dengan iblis melalui manifestasi ular, dan juga antara Hawa dengan suaminya yaitu Adam mengenai apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam pembicaraan tersebut, terjadilah satu tindakan yang diambil oleh Hawa, yaitu mengambil dan memakan buah itu. Buah apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang dilarang oleh Tuhan Allah, yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui Adam. Dan itu dimakan oleh Hawa. Memang tidak terjadi perubahan apa-apa, karena larangan itu diberitakan kepada Adam. Dan yang terjadi perubahan itu pada waktu Adam juga menerima buah dari istrinya dan memakannya, barulah terjadi perubahan itu ataupun dosa. Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Dan yang terjadi adalah mereka menyadari kondisi mereka setelah mereka memakan buah itu. Nah, ini yang Uncle mau sampaikan. Ketika mereka melanggar hukum Tuhan, ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan ada di taman itu, mereka bersembunyi dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari mereka, tetapi mereka yang bersembunyi dari Tuhan. Dan mereka bersembunyi di antara pohon-pohonan yang ada di taman itu. Apakah pohon itu besar, apa kecil, intinya adalah mereka mencari perlindungan. Mereka mencari perlindungan supaya tidak ditemui oleh Tuhan. Dan walaupun mereka bersembunyi, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak menjauh dari mereka. Justru kalau kita nanti baca di ayat yang ke-9, di mana Tuhan memanggil manusia itu, di manakah engkau? Ini memberikan satu arti buat kita bahwa ketika Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, terjadi yang namanya dosa. Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan hukum Allah yang diberikan kepada Adam, yaitu jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi dalam perjalanan kehidupan Adam dan Hawa, dia digoda oleh iblis, dan iblis berhasil menggoda mereka sehingga mereka juga membuat keputusan sendiri untuk melanggar hukum itu. Satu hal pembelajaran yang Uncle mau sampaikan adalah ketika Adam dan Hawa telah melanggar firman Tuhan, telah melanggar hukum Tuhan, mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Apakah dengan mereka bersembunyi menyelesaikan satu persoalan? Tentu tidak. Justru membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil mereka, ada respon di balik pohon, yaitu Adam dan Hawa. Adam merespon panggilan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita telah melakukan pelanggaran, kita telah tidak lagi taat kepada firman Tuhan,
seharusnya kita menyadari bahwa kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh bersembunyi, membuat kebenaran sendiri, dan kita seharusnya datang kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi pada banyak orang adalah mereka berusaha membuat kebenaran sendiri, menutupi kesalahannya, pelanggarannya, dan mereka juga mungkin pernah mengkambing hitamkan seseorang atau mengorbankan seseorang supaya mereka yang bersalah tadi menjadi benar dan yang tidak bersalah menjadi bersalah. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Makanya satu kebenaran firman Tuhan yang Uncle mau bagikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 adalah jangan biarkan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan membuat engkau mengambil keputusan untuk jauh lagi dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya, karena hanya dekat dengan Tuhan, jiwamu tenang. Kalau engkau semakin menjauh, jiwamu tidak akan tenang, tidak ada damai. Karena sumber kedamaian adalah hanya ada pada Tuhan. Dan hati nurani kita itu akan menghakimi kita, dan hati nurani kita itu menyatakan hukum Allah, dipakai oleh Allah untuk membuat kita seharusnya sadar dan kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengabaikan juga hati nurani yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap orang, maka bukannya semakin membaik keadaan kita. Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu kita. Karena Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Belajar kepadanya. Karena dengan belajar, dengan datang kepada Yesus, kita ada dalam kebenaran. Dengan belajar datang kepada Yesus, kita memiliki hidup itu. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan melayani kita, kita juga melayani Tuhan, melayani sesama, melayani umat manusia dengan dasar yang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati.